Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Prasetyo. Saya dari kelas 2D4 Elektronika B, NRP 2120600032. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 dari praktikum microcontroller, yaitu tentang basic I/O, yang mana praktikum microcontroller ini diambil oleh Bapak Ahmad Hendriawan STMT selaku dosen yang mengajar. Di sini pada tugas 1 basic I/O ini disuruh untuk membuat running LED dengan input, yang mana untuk instruksinya adalah buat program running LED yang berjalan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri dengan ketentuan ada 2 tombol dan 8 LED. Jika tombol ke-1 ditekan, maka LED akan bergerak ke kiri, yang mana yang bergerak itu satu LED. Terus jika tombol kedua ditekan, maka LED akan bergerak ke kanan, yang mana yang bergerak adalah satu LED satu persatu. Untuk konfigurasi pinnya itu seperti ini. Oke. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk proses instalasi dari platform I/O di VS Code. Gimana cara instalasi platform I/O di VS Code? Jadi pertama buka terlebih dahulu VS Code-nya. Terus selanjutnya adalah klik pada bagian extension, atau bisa juga menekan tombol Ctrl Shift X. Terus selanjutnya di sini klik tulisan platform. Nah, maka akan muncul tulisan platform I/O IDE di sini. Diklik, terus di sini nantinya disuruh untuk menginstal. Nanti rekan-rekan saya sudah menginstalnya, maka tampilan di sini adalah uninstall dan disable. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah menjelaskan mengenai wiring komponen dengan FreeSync. Nah, dapat dilihat untuk wiring komponen yang telah saya buat menggunakan software FreeSync. Nah, di sini saya menggunakan 8 output LED dengan konfigurasi active low, dimana LED ini nantinya akan menyala ketika mendapatkan signal atau logika 0 dari Arduino Uno-nya. Dan untuk bagian inputnya ini saya menggunakan pull up. Nah, jadi nantinya ketika push button ini ditekan, maka akan mengirimkan sinyal 0 ke pin-pin dari Arduino Uno-nya. Untuk bagian dari outputnya ini saya menggunakan konfigurasi pin, yaitu pin digital 13 sampai dengan pin digital 6. Kalau dalam AVR itu seperti berikut, yaitu pin 13 itu mewakili PP5 kalau dalam AVR, terus pin digital 12 itu mewakili PP4, pin digital 7 itu mewakili PD7 dari AVR, pin digital 6 mewakili PD6. Nah, sedangkan untuk input ini adalah saya menggunakan pin 5 dari digital Arduino dan juga pin 4. Jadi kalau di menggunakan AVR itu seperti ini. Di pin 5, pin 4 itu, kalau di AVR itu PD5 dan juga PD4. Oke, untuk selanjutnya di sini saya langsung menjelaskan mengenai program running LED yang telah saya buat. Nah, ini merupakan program running LED yang telah saya buat. Jadi langsung saja, yang pertama di sini itu ada
include avr/io.h itu merupakan penggunaan library dari AVR. Nah, kalau dalam instruksi soalnya di tugas 1 itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan library Arduino, sehingga saya menggunakan library AVR. Selanjutnya di baris yang kedua ini ada include util/delay.h. Ini merupakan penggunaan library delay yang mana fungsinya nanti untuk mencegah nyala dari LED. Selanjutnya di sini ada main program yang mana ini ada integer main void. Nah, di dalam main program ini terdapat deklarasi-deklarasi. Yang pertama ini ada DDRD dan sama dengan negasi 1/5 atau 1/6. Ini merupakan jadi nantinya itu port D, yaitu pada bit 5 dan bit 4 ini dijadikan sebagai input, tetapi yang lain bit yang selain 5 dan 4 ini dibiarkan. Nah, untuk perhitungan dari manipulasi logikanya itu seperti ini. Nah, jadi di dalam DDR port D ini kan bit 4 dan bit 5 itu dijadikan sebagai input. Nah, kalau dijadikan sebagai input kan gimana nanti caranya, intinya hasilnya bisa 0 tapi yang lain itu tetap gak dirubah. Nah, manipulasi logika ini dapat bernilai 0 ya, karena dijadikan sebagai input, dan untuk yang X ini tetap menjadi X. Ini membutuhkan sebuah gerbang logika N. Nah, yang mana jika nilainya itu nanti 0 dan X, maka hasilnya 0, tetapi jika 1 dan X itu tetap, maka outputnya itu tetap X. Dapatkan hasil seperti berikut. Nah, saya langsung menuju ke penulisannya, itu adalah seperti ini. DDRD dan sama dengan negasi 1/4 atau 1/5. Selanjutnya di bawahnya ini terdapat DDRB atau sama dengan 0x3f, dan juga port B dan sama dengan negasi 0x0. Dari DDRB atau sama dengan 0x3f ini maksudnya adalah menjadikan port B ini pada bit 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai output yang bit-bit selain 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini dibiarkan. Untuk perhitungan manipulasinya itu seperti ini. Nah, dikarenakan port B 0 sampai 5 ini kan jadikan output, jadi gimana nantinya itu hasilnya di sini adalah 1. Nah, dikarenakan output, dan yang 67 ini diabaikan atau dibiarkan, maka harus membutuhkan logika apa? Logika OR. Nah, kalau logika OR ini nanti jika inputnya itu bernilai 1 dan X, maka outputnya adalah 1, tapi jika inputnya bernilai 0 dan X, maka outputnya adalah tetap X. Untuk hasilnya seperti berikut, dan bisa ditulis adalah DDRB atau sama dengan 0x3f. Selanjutnya ada port B dan sama dengan negasi 0x0. Ini merupakan untuk port B dan sama dengan negasi 0x0 ini, port B pada bit 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu dibuat aktif low, tapi yang lain itu dibiarkan. Untuk perhitungan manipulasinya seperti ini. Jadi sama seperti yang DDRD tadi, dimana intinya gimana caranya nanti agar output bit 0 sampai 5 ini bernilai logic 0, bernilai 0, dan yang 5 dan yang 6 sampai 7 itu dibiarkan. Jadi membutuhkan gerbang logika N, dan hasilnya seperti ini.
sehingga penulisannya itu dapat ditulis seperti DDRD dan sama dengan negasi C0. Di bawahnya terdapat DDRD atau sama dengan 1/6 atau 1/7. Jadi ini menjadikan port D yaitu pada pin 6 dan 7 itu sebagai output, tapi bit yang lain itu dibiarkan. Jadi untuk mencari caranya untuk mencari yang ini itu sama kayak yang DDRB ini, yaitu sama-sama menggunakan gerbang logika OR. Dan untuk port D ini dan sama dengan negasi 0x3f, ini port B ini yaitu pada pin 6 dan 7 itu di set active low, jadi di setting active low, tapi yang lain itu dibiarkan, bit-bit yang lain dibiarkan. Dan cara untuk mencarinya itu sama seperti yang port B ini, yaitu menggunakan gerbang logika N untuk manipulasinya. Nah, di bawahnya ini terdapat while program looping, dimana dalam program looping ini terdapat dua kondisi. Yang pertama adalah jika bit dari 4 ini bernilai low, nah maka langsung masuk ke dalam for. Dalam for ini gunanya nanti untuk melakukan looping sebanyak 8 kali, dan iterasinya itu minus. Dapat terlihat di sini i itu min. Jadi di sini itu integer i sama dengan 5, dan di sini dalam ini terdapat if i kurang dari 0. Berarti yang di eksekusi yang pertama itu adalah pada bagian port B dan sama dengan negasi 1 geser i. Jadi ini merupakan port B ini di reset atau di dalam kondisi 0, dalam kondisi low. Nah, dan nyalanya itu berdasarkan nilai i. Jadi setiap i itu mewakili satu bit dari nyala LED-nya. Jadi setelah digeser satu, maka LED itu akan berkondisi low dan menyala. Dan selanjutnya lama dari nyala itu ditentukan oleh delay ini. Nah, delay ini sebesar 300 milisecond atau 0,3 detik, dan pada port B atau sama dengan 1 geser ini bit sesuai nilai i nya ini di kondisi high sehingga LED-nya itu mati. Nah, terus diiterasi atau terus di looping sampai i kurang dari 0. Kalau i kurang dari 0, maka yang di proses itu yang ini. Nah, di sini port D dan sama dengan negasi 1 geser 8 plus i. Jadi kalau i kurang dari 0 berarti kan di sini min 1, berarti 8 min 1 ini adalah bit ke-7 terlebih dahulu yang dijalankan. Kondisi low terus menyala, di delay sebesar 300 milisecond, dan di program ini LED-nya dimatikan, terus melakukan looping lagi untuk port 6 nya. Selanjutnya jika yang ditekan itu adalah bit 5 dari port D dan menghasilkan kondisi low, maka akan masuk ke dalam program iterasi ini, dimana iterasinya ini akan plus atau dan melakukan looping sebanyak 8 kali juga. Karena kan ini i sama dengan min 2, i kurang dari sama dengan 5, maka yang di eksekusi yang pertama itu yang pada bagian port D ini. Jadi port D pada bagian 6 itu menyala terlebih dahulu, terus di nyalanya itu delay 300 milisecond, terus mati, terus melakukan iterasi ke bit port D yang ke-7, bit yang 7. Setelah itu melakukan looping pada bagian ini sampai itu kurang dari sama dengan 5. Ya,
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai compiling atau proses compiling dari program. Jadi saya langsung menuju ke sini. Nah, dapat dilihat ini merupakan hasil dari compiling dari program saya tadi, di mana yang pertama yang dilakukan itu adalah mengeran atau menjalankan platform io.exe dan memproses board yang digunakan. Di sini adalah processing Uno, dalamnya itu terdapat platform Atmel HVR, board Uno, framework Arduino. Dan setelah itu pengaktifan mode verbose yang terdapat configuration, platform, hardware, debug, package, dan juga LDF. Sehingga ditemukan di sini 5 library yang kompatibel. Setelah itu di scan dan ternyata tidak ada yang mengganjal atau error, dan selanjutnya di build. Nah, dalam pembuatan ini dilakukan juga pengecekan size atau ukuran dari firmware.elf dan didapatkan di sini besar RAM dari program ini ini sangatlah kecil, yaitu 0,0%. Malahan yang digunakan itu hanya 0 bytes dari 2048 bytes, dan untuk memori flashnya juga sangat kecil, yaitu sekitar sebesar 1,3%. Yang digunakan itu 416 bytes dari 32.256. Nah, untuk selanjutnya proses uploading program. Pada proses uploading program ini di urutannya itu sama seperti compiling, tapi di sini setelah penentuan RAM dan juga memori flashnya berapa, di sini melakukan konfigurasi upload protokol, dan yang tersedia di sini adalah Arduino upload protokolnya. Setelah itu melihat dari upload portnya, dan yang tersedia itu adalah COM9, dan selanjutnya adalah mengupload firmware.exe-nya. Setelah itu dibaca, melakukan reading input file dan writing flashnya, yaitu sebesar 416 bytes ini. Dan setelah itu di writing flash ini dilakukan verifikasi flash memori lagi, ngeload data flash datanya, menginputkan file tadi firmware.exe-nya lagi sebesar 460 bytes ini, dan dilakukan lagi proses reading dari chip flash datanya. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan hasil dari kerja saya. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya saya menggunakan active low untuk outputnya, dan untuk inputnya saya juga menggunakan active low. Nah, ketika ditekan PD4, maka running net akan berjalan dari kiri ke kanan. Nah, ketika ditekan PD5, running net akan berjalan dari kanan ke kiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.